Pekan olahraga provinsi, kamu menang lagi? Juara 2, jadi dapat perak. Juara 2. Nah, setelah provinsi harusnya. Nah, ini ke Jurnas tahun ini nanti. TDB. Apa itu? Tegal Dance Battle. Jadi setiap tahun pasti ada. Bikin. Nah, tahun ini kalau memang direstuin buat bikin event lagi, ya. Insya Allah di Tegal lagi. Gue harus Pancasila ikut. Ya. Iya. Pancasila. Wah. Ya, ketemu lagi. Malam ini spesial Odo Dito. Kalau nama panggung Dito siapa? Trust. Dito Trust. Nama aslinya siapa sih? Dito Wicaksono. Sehat bro? Sehat, alhamdulillah. Kesibukan terakhir hari ini, bulan ini, tahun ini lagi ngapain? Sibuk apa? Ngajar apa? Ngajar anak-anak kids. Anak-anak kids. Ngapain? Dancing lah. Dance. Wow, dia ternyata dancer profesional. Udah berapa tahun sih lu ngedance? Dari 2012. 2012. 10, 12. 12 tahun 12 ya? tahun. Lulus SMA, lu belajar otodidak ngedance. Dipengaruhi siapa? Kok seneng ngedance sih? Awal itu gara-gara nonton You Got Served, film. Film itu berarti film musikal? Film atau film tentang seseorang? Tentang dance gitu. Tentang dance. Bukan film musikal? Bukan. Berarti film betul. memang pure film tapi menceritakan tentang seorang dancer. Betul. Tentang seorang dancer yang berjuang terus akhirnya jadi sesuatu. Betul. Jadi artis gitu. Betul. Kamu terinspirasi dari situ. Betul. Kayaknya keren nih jadi dancer gitu. Nah, makanya itu. Tapi dari awal nggak pengen jadi dancer dong berarti? Sebelum nonton film itu? Oh, belum. Sebelum nonton film itu? Musik. Ngeband gitu? Ya, rap atau beatbox atau apa? Bass. Lu bisa ngebass? Bass, piano. Keyboard. Lu bisa ngebass, gitar, piano? Dulu. Sekarang enggak? Sekarang bisa. Ya masih basic lah ya. Masih gitar masih aman. Basic. Nah, berarti SD nggak ada satu interest sesuatu yang spesifik nggak ada ya? Anak SD biasa lah paling layangan, nekeran gitu. Lu nekeran nggak sih? Ini. Apa sih? Bola. Oh yang itu yang cembali gitu. Arahnya apa sih? Bekel. Oh iya. Lu bekel. Iya, keren banget, Cong. Dia main bekel loh. Lu bayangin. Nih idea satu terbuka. Dito dulu pemain bekel. Terus SD SMP, pas SMP berubah lagi ngeband, mulai ngeband. Oh basket. Lu kayaknya tampilannya anak basket banget ya, harusnya ya. Enggak basket. Enggak bisa ini nanti. Lompat nggak bisa. Lompat. Itu SMP ya. SMP. Basket. Terus jadi musik. Tiba-tiba. SMA kelas 1. Mulai musik. Pensi. Ya itu. Kalah terus dong ikut. Pernah sih juara 3. Juara 3. Festival pelajar. Jurinya siapa itu? Saudara kayaknya. Bukan. Keluarga sendiri, papa mama. Iya. Benar. Siapa mau? Ya. Jadi bapaknya bikin festival, anaknya ikut. Ya. Udah dimenangin lah ya. Bikin sendiri, cetak sendiri, stempel di rumahnya sendiri gitu. Lebih aman tuh. Ya, aman bagus, menyelamatkan gitu. Jadi anak lebih pede. Ya, dimanipulasi nggak apa-apa lah. Dikit-dikit lah. Anak-anak. Setelah ngedance ngedance otodidak itu gimana sih maksudnya? Lu nyetel musik sendiri terus ya latihan depan kaca sendiri gitu. Lihat YouTube. Dulu nggak ada, awal nggak ada. Kalau sekarang YouTube. Iya gampang sekarang. Kalau dulu ya. Ke warnet. Ke warnet lu download. Iya, download masukin flash disk baru dibuka di rumah. Di rumah laptop style gitu. Baru ngikutin. Nah, baru. Berarti duplikasi waktu itu ya. Jiplak bisa ya. Bisa dibikin apa tuh kalau di warnet kepingan. CD. Iya. CD. Baik begitu di setel di CD, baru di TV baru latihan. Ngikutin. Terus begitu udah tahu setelah otodidak itu ikut lomba atau ikut les dulu? Langsung ikut lomba itu. Ada lomba waktu itu? Ada lomba. Antar kota atau cuma lokal? Lokal Tegal. Berarti apa lombanya, Pak? Lomba
ngedance gitu. Iya, dance dulu. Dance competition. Nah, itu. Judulnya mesti itu standarnya. Ya, itu. Dance competition. Sekota Tegal. Semua genre. Semua genre ikut. Ada dangdut, ada semua deh. Amatir pro ikut semua. Ya, ikut semua. Dan kamu ikut? Ikut. Sendiri apa grup? Grup. Kalah. Ya jelas kalah lah. Otodidak. Itu amatir semua berarti? Berapa orang? 4, 5? Dulu 7 orang? 7 orang. Amatir semua? Amatir semua. Tapi pede semua ya? Pede jelas lah. Lo yang rekrut apa lo yang diminta sama mereka? Aku yang rekrut. Atas dasar apa? Cap cip cup atau? Ya udah, yang penting ikut aja deh. Bro, lu ya ikut suka kan nari. Lu nggak malu kan? Iya, bisa ngedance kan? Yang penting maju let's go aja lah pokoknya. Ajar lah. Yang penting tahu beat gitu. Nah, yang penting tahu beat. Ikut naik, terus kalah ya udah. Paling kayak biasa lah. Besok lagi ikut lagi. Besok ikut lagi. Pas menang itu pas ikut yang keberapanya? 100? Ikut yang ke 3 kayaknya. 4 kayaknya. 5 kayaknya. 5. 5. Jadi pertama kalah, 2 kalah, 3, 4. 2009. 2009. Menang. 2009 aku menang 2-1. Sekota Tegal itu. Ya. Dengan grup yang sama. Orangnya beda kayaknya, mati-mati semua kayaknya. Beda. Dari 7 jadi berapa? 3? 5. Itu baru semua? Enggak, yang itu yang tadi 7 jadi 5. Lepas 2. Saya pikiran saya lu ditinggal sendirian, ternyata cuma 2 ya yang pergi ya. Iya, yang 2. Jadi yang 4 masih setia sama kamu ya? 5 berarti. 4 dong, ya dong, sama lu kan. Ya. Berarti yang 2 ini sudah putus asa ya. Putus asa. Kayaknya kacau ini Dito nih kayaknya. Soalnya cewek. Dito ya, cewek soalnya. Cewek. Ya, berarti ada konflik interest di sana. Biasanya cewek A dan cewek B memperebutkan dia gitu. Itu. Kayak di sinetron kan gitu. Bukan perebutkan, bukan. Enggak. Bukan. Lebih ke ini. Jijik kayaknya. Ya, mungkin jijik terus lebih ke saya insecure kayaknya. Gak enak banget gini. Oh gitu ya. Nari-nari gini. Apa sih gitu. Jadi mereka udahlah keluar. Jadi mereka keluar sana. Setelah 5 orang ini menang, akhirnya ketagihan, ikut lagi. Terus ikut. Ajang nasional yang terbesar yang pernah kamu ikutin apa? Class of the Rookies. Kelas? COTR. Class of the Rookies. Itu apa itu? Kompetisi dance Indonesia. Se-Indonesia. Hadiahnya apa itu waktu itu? Duit? Cash money, terus tour? Enggak sih, paling itu cash money sama. Cash money. Sama ya, kayak merchandise gitu. Apa sih namanya? Di expose apa enggak waktu itu? Expose. Yo dibagikan ini pemenangnya gitu ya. Kayak roadshow lah istilahnya. Ya gitu. Iya gitu. Di media sosial tapi. Oke. Kamu juara berapa? 1. Juara 1? 5 orang itu? Enggak, beda. Sendirian? Duo. Oh duo? Jadi kita duo. Kenapa 5 jadi 2? Ini yang 3 diapain? Itu udah pada nikah semua. Oh tadi yang 2 kayaknya udah putus asa, ini yang 3 akhirnya menikah. Ada yang menikah juga. Berarti dibatasin sama istri-istrinya ya? Mungkin seperti itu. Bisa seperti itu ya. Akhirnya tinggal 1 orang yang benar-benar menemani kamu. 1 orang. Adekmu kayaknya. Lebih kayak adik. Oh gitu. Tapi bukan hubungan saudara ya? Bukan keluarga, bukan. Oke. Ikut aku dari SD berarti. Ikut SD? Ya, dari Atau SD. tidak bareng? Belajar beat bareng. Ngaco bareng, ya. kalah bareng. Akhirnya menang bareng. Keren banget. Tahun berapa tadi? 2000 berapa? 2000 itu menang berarti tahun baru kemarin malah kita. 2016, 18. 2 tahun yang lalu. 2020 dong. Apa 18? Sebelum 19. Sebelum corona kan? Sebelum corona. 2018 berarti dong. 18. Di Jakarta. Kok nggak ada yang itu ya? Liput ya? Kok lu nggak viral sih, Com? Jadi itu kalau misalnya di street dance emang seperti itu. Jadi kalau komunitas street dance ya kita aja sih ya. Oh gitu. Berarti dance itu ada banyak aliran ya? Banyak. Apa aja misalkan? Ya banyak, ada popping, ya kan? Ada waking, ada locking, ada hip hop sendiri. Hip hop tuh semua sebenarnya, Cuma yang enggak itu waking doang. Waking itu apa? Waking itu yang kayak cewek itu. Yang gini. Lebih gitu itu waking. Terus kalau locking tuh lebih funk, anak-anak funk. Oh ya, oke. Ada b-boy, breakdance. Kalau orang sini bilang breakdance. B-boy, B-girls, terus apa tadi? Banyak banget, popping, waking. Locking itu apa? Locking tuh yang ini kayak zaman Michael Jackson tuh loh. Yang nunjuk. Oh, itu locking. Ya, locking. Kalau orang bilang looking gitu, orang sini bilang.
gitu. Oh, kirain itu improvisasi, ternyata itu genre. Biasanya ada juga kayak hip hop, ada macam-macam, ada popping. Ya itu yang Michael Jackson cat gitu nggak jatuh itu ada tekniknya. Ada itu ini kan. Oh, yang magician itu ya? Ya, tuh. Pakainya itu ya? Juga. Oh, kirain teknik apa gitu, nggak mungkin ya sampai 45 lebih ya. Saya mikir juga ini Michael Jackson ringan banget tapi saya mikir. Saya tahu tekniknya begitu lihat tampilan sama bongkaran Secret Magic itu kan. Itu, wah, dia udah pakai gituan dari dulu ya. Keren ya. Iya, berarti istilahnya satu terobosan Michael Jackson ternyata nggak bodoh-bodoh amat ya. Nah, dia nyiptain itu juga kan. Cerdas ya. Jadi moonwalk terus trik yang seperti itu. Dan orang yang nonton juga tersekima ya. Takjub gitu itu ya. Padahal udah di setting semua. Keren banget. Terus melakukannya dengan santai gitu. Bukan sesuatu yang ketahuan ada triknya gitu kayak seakan-akan improve gitu ya. Wah, hebat itu. Hebat Michael Jackson. Jackson emang legend. Oh iya, mantap lah ya. Nah, setelah menang itu terus dari situ pas menang juara nasional itu kamu garap proyek apa, terlibat apa setelah itu? Masuk ke studio. Maksudnya? Masuk studio tari loh. Jadi ada orang yang punya studio tari, studio dance. Apa aja sih macam, ada tari Jawa, ada modern dance, ada buat wedding. Aku masuk di situ. Masuk manajemen maksudnya. Masuk manajemen dulu. Biar diolah menjadi seseorang yang pro gitu. Dan ternyata setelah masuk situ skill-skillmu makin oke, jam terbangnya makin tinggi gitu. Itu pernah stuck karena memang kan di situ kan lebih ngurus ke weddingnya. Job nggak wedding aja, jadi kayak gathering juga. Banyak banget tuh ya. Ya juri zaman dulu di Tegal banyak kompetisi. Iya. Juri terus job wedding terus kayak gathering gitu. Jadi dancernya terbengkalai. Nah, di situ. Jadi kamu nganggur di situ, tengok gitu. Balik lagi ke terminal. Jual tahu yang itu ya. Kenek. Ya. Oh, bukan jual tahu yang itu. Oh, kenek ya. Biar kelihatan hip hop gitu kan. Keren ya, kenek ya. Ya gitu juga. Bukan jualan tahu yang itu ya, itu laci. Itu teman. Iya. Tapi emang keren. Jadi gue pernah lihat lu ngedance di alun-alun depan Masjid Agung. Lu udah ngedance di situ. Bener? Betul. Itu dulu banget. Itu tahun 2012 Mas. Memang 2011 ya? Saya lupa. Perasaan kayak lama banget. 9 itu grup apa sendirian? Grup berapa? 5 orang juga? Itu yang 5 ya. Oh itu belum bubar ya waktu itu ya. Masih jomblo semua. Ya, 5 orang. Iya. Berarti jomblo-jomblo ini sudah bersepakat bahwa minimal kita ngedance lah. Iya, minimal kita ngecop lah. Biar nggak kelihatan jomblonya. Gitu ngecop, minimal ngecop. Oh iya. Jadi begitu ngedance, terus ada kesempatan nasional baru mereka bertiga mundur ya. Nah, baru. Kamu cuma berdua. Terus kamu masuk ke manajemen, stuck di sana, kamu cari kegiatan lain. Nah, itu pas stuck tuh ngapain? Baru mulai ikut workshop lagi tuh. Ikut. Setelah keluar. Oh, keluar manajemen dulu. Nah, terus kamu cari kesempatan lain. Nah, terus ketemu workshop dulu. Oke, workshop dulu. Jadi, siapa yang latih? Kak Sam. Dari guru pertama sampai sekarang, jadi aku ikut Kak Sam. Nama lengkapnya siapa? Semi Blank. Di Instagram ada ya? Ada Semi Blank ya. Halo Kak Semi Blank. Saya kayaknya potensial ya jadi dancer. Kelihatan dong. Dari cara duduknya juga dancer banget gue dong. Itu pertama guru pertama dan mungkin guru terakhir lah buat aku. Berarti kamu tidak berpindah ke lain hati lah. Tetep dong dia. Kamu kenapa milih Semi Blank? Karena nggak ada guru lain yang mau nerima atau gimana? Karena emang udah kayak seneng. Stylenya seneng. Udah. Dari dulu udah ini deh. Oh, berarti dari dulu udah tertarik sama Semi Blank. Nah, dulu pertama otodidak belum. Belum nggak tahu ini seperti apa gitu. Tiba-tiba nemu Semi Blank dari mana? Di Surabaya. Oh, ketemu. Kamu ikut lomba di Surabaya? Enggak. Workshop 2000. Berarti ada workshop di Surabaya, kamu ikut? Ya, 2013 ya kalau nggak salah. Dikabarin siapa itu kamu? Kok tahu? Jadi teman-teman satu komunitas gereja punya ya di Surabaya. Jadi kita ikut komunitas gereja di Tegal tuh kan ada beberapa tuh yang dance juga. Oke. Dikabarin. Dikabarin. Bro, sini bro. Kamu suka hip hop ya gitu? Iya.
Itu kan bilangnya bukan hip hop, breakdance. Oh iya. Kan nggak ngerti hip hop itu apa. Jadi aku breakdance ya suka bilang, oh ya ikut di sana Surabaya. 3 hari di sana. Ketemu Semi Blank. Ketemu Semi tapi belum belajar sama dia. Oh sama asistennya. Bukan. Jadi itu ada workshop salah satu penari juga dari timur. Iya. Ya kan. Nah, itu aku ikut workshopnya dia. Terus aku lihat dikenalin tuh Semi sama beberapa temennya, Kak Semi itu sama beberapa temennya. Dan aku lihat, oh ini kok asik banget ya, stylenya ya. Dan pertama itu aku udah suka. Jatuh cinta ya. Udah suka. Ini kayaknya dia akan menjadi guru saya di masa depan. Baru. Gitu. Langsung ngejar. Waktu itu langsung ngobrol. Belum sempat. Masih malu kan, malu. Jadi balik ke Tegal. Ya ngerasa gue orang daerah, cupu gitu. Cupu banget. Terus keren banget ya. Akhirnya gimana? Dari pulang ke Tegal baru aku cari tahu lewat dulu Facebook. Oh Instagram belum ada ya? Belum ada. Facebook ada, dicari Semi Blank. Enggak ketemu. Enggak ketemu belum. Facebook berarti mainnya Friendster. Enggak ya? Atau pakai kantor pos kayaknya. Wesel. Itu dicari, akhirnya ketemu deh. Dapatnya dari mana? Dari teman juga. Facebook. Terus langsung kontak-kontakan? Langsung kontak. Telepon terus? Enggak ke Semi, ke temennya. Namanya Komusa. Musa dia. Berarti kayak presiden ya, ada lapisannya ya? Enggak langsung. Banyak dia itu banyak. Dia muridnya tuh banyak banget. Muridnya banyak banget. Di Surabaya tuh Last Minute Street Crew. Itu cetak salah satu pelatih bentukannya pertama dia. Brandon. Oh, dia pelatihnya Brandon. Nah, zaman dulu di IMB. Iya. Nah, itu. Nah, setelah kenal itu baru ada IMB. Jadi setelah kenal Semi ya, itu baru IMB. Aku lihat IMB di situ. Oh iya. Itu Brandon hasil didikannya Semi masuk ke IMB. Nah, setelah kamu join sama Semi, berarti latihannya ke sono dong? Surabaya dulu. Workshop. Pertama workshop. Workshop dulu? Workshop namanya Heroes Dance Camp. Dipegang Semi apa enggak? Dulu dipegang sama ada Semi juga, terus ada dari pelatih dari Singapura, dari Jepang, sama dari Korea. 3 hari itu? Itu 3 hari 2 malam. 3 hari juga? 3 hari 2 malam. Berarti lu nginep di sono? Nginep di Malang. Oke, 3 hari 2 malam, terus akhirnya selesai dari workshop itu? Balik ke Tegal. Iya, nah, terus? Baru aku, situ udah mulai. Pede nih, skillnya udah oke nih. Udah mulai banyak inilah. Job. Lebih mungkin, karena memang pengetahuan itu penting sebenarnya. Kalau nari yang diasah, biasanya penari kan diasah cuma skillnya kaki sampai leher nih. Iya. Tapi ini kadang penari nggak diasah. Jadi situ aku belajar untuk nggak dari kaki doang sampai ke leher sama kita ngasah semua sampai ujung kepala. Jadi harus dong. Workshop itu diajarin knowledge manajemen. Iya, bukan manajemen, jadi lebih ke knowledge sendiri. Apa itu ngedance, apa itu tari, apa itu basic itu macam-macam nama-nama basic. Yeah. Ada Harlem Shake bukan yang joget-joget Harlem Shake, macam-macam basic. Ya itu penting banget ternyata penari. Kalau dulu kan 2009 aku nggak ngerti. Awaken berarti ya. Awaken lah. Iya. Sementing joget wes. Jadi itu baru di situ 2012 aku belajar. 2013 sorry. Berarti kamu lengkap begitu sudah dari workshop itu, kamu tahu knowledge-nya, kamu tahu skill-nya, kamu nambah jam terbang, terus makin pede. Habis itu kamu langsung cari kompetisi-kompetisi. Baru cari kompetisi. Terus lomba-lomba di kota berdua sendiri. Juga. Dulu bertiga. Yang awal itu udah bertiga. Nyari dapat lagi. Yang baru bertiga. Belum berdua, itu bertiga dulu. Dari 5 jadi 3. 5 jadi 3. Ngedance, menang. Baru cabut tinggal 2. Masuk ke nasional itu. Masuk ke nasional di Porwil awalnya. Pekan olahraga wilayah. Porwil itu kita dapat emas di sana. Bentar. Pekan olahraga itu kan event olahraga yang resmi lah ya. Ya, sekarang tuh hip hop udah masuk ke olahraga resmi. Oh, masuk. Jadi ada. Berarti lu bisa ikut SEA Games, Olimpiade dan kayak lain-lain. SEA Games sebenarnya diberangkatkan. Cuma kemarin di Indonesia sendiri tuh nggak memberatkan yang hip hopnya. Kenapa? Bukan hip hop, breakdance-nya. Breakdance-nya nggak mau. Breakdance-nya nggak diberangkatin, nggak tahu kenapa. Mungkin karena belum resmi banget. Oh iya. Jadi kan IOD itu kan ada KONI itu ada bawahnya nih, ada IOD, ada IOD itu apa? IOD Ikatan Olahraga Dansa Indonesia. Ada salsa, ada ballroom, situ banyak. Semua pokoknya yang berkaitan dengan dance. Terakhirnya breakdance. Nah, itu yang street dance nggak berangkat. Breakdance itu ada yang hip hop duo. Di situ ada hip hop duo juga, ditandingin tuh 2 lawan 2 misalnya itu, tapi bukan battle. Jadi showcase. 2 lawan 2. Tampil. Duo juga, duo. Jadi ada yang b-boy sendiri, yang breakdance sendiri, yang buat dipetelin. Terus yang duo tuh yang kompetisi. Oke. Jadi aku ikutnya duo yang Porwil.
Duo itu masuk ke apa tuh? Mas, aku pas Porwil tuh masih 5 orang. Ya. Nah, Porprofnya baru aku duo. Yang 3 mundur. Yang 3 mundur. Ya. Dan itu enggak mengurangi penilaian. Enggak. Formatnya beda. Enggak. Kan Porwil terus Porprof kan. Pekan olahraga provinsi kamu menang lagi. Juara 2, jadi dapat perak. Juara 2. Nah, setelah provinsi harusnya. Nah, ini ke Jurnas tahun ini nanti. Oh, belum ke Jurnas. Jadi harus bertahapan. Terus. Nah, nanti baru ikut PON. Prapon. Kalau udah ikut ke Jurnas baru Prapon. PON, SEA Games. Nah, baru gitu. Iya. Gue baru tahu tuh ngedance ternyata masuk juga. Iya ya, bisa ya. Jadi boleh dibilang hobi ini bisa menjamin masa depan dong. Bisa kalau kita ini yakin. Yakin, serius, disiplin, dan terus mengembangkan diri ya. Nah, yang penting setia aja sama yang kita jalanin. Geluti itu ya. Pasti. Jadi iya, lu dari dulu nggak pernah coba-coba kemana gitu tadi ya? Nggak pernah. Tetap mau dance. Setia ya? Setia. Iya. Nah, untuk menjadi seorang penari, seorang dancer yang seperti Dito sekarang, ya butuh perjuangan ya. Ya, proses itu 10 tahun ada. 12 tahun mungkin ya? 12 tahun tuh baru terbentuk. Kalau dihitung. Iya, kalau dihitung benar-benar dari awal otodidak 12 tahun baru terbentuk seperti ini dengan brand yang kuat. Beberapa perusahaan, beberapa klien sering dan berkali-kali mengajak kamu bekerja sama ya. Bahkan banyak juga dancer-dancer lain juga ikut bekerja sama Dito. Itu maksudnya harus bekerja keras. Sehari latihan berapa jam minimal? Dulu tuh 8 jam. Harus? Dulu. Sekarang berapa? 6? Sekarang paling minim sih 1 hari paling nggak ada 2 jam lah buat. 2 jam? 2 jam, 1 jam. Kenapa harus seperti itu? Kalau nggak gitu bisa sakit semua di badan. Oh, badan sakit? Iya dong, harus paling nggak harus ada lah dikit-dikit. Oh gitu, harus bergerak? Dikit lah. Harus bergerak? Ya. Oke, kalau gerakan itu lebih ke refleks atau memang sudah apa ya namanya? Jadi kalau misalkan tadi gue ngedance blues berarti gerakannya ABCD, terus ngedance yang lainnya ABBBA gitu, atau bebas, gimana sih? Freestyle. Dan itu juga urusannya sama jam terbang ya? Enggak, latihan itu pasti. Sama jam terbang. Pertama harus latihan dulu. Latihan dulu ya? Harus ada basic ya? Ada basic. Kalau misalkan kamu ngelihat seseorang ngedance, kamu tahu nggak dia pro atau amatir? Bisa dilihat dari dia tuh nari, cara dia nari tuh bisa. Tahu ya? Tahu. Oh, ini sok pro nih padahal amatir. Ya, bisa dilihat. Bisa ya? Bisa. Tengil gitu, sok keren doang gitu ya, padahal ngaco gitu ya. Pasti bisa dilihat. Kan dari basic juga, dari knowledge juga, jadi bisa dilihat semua lah. Ngaco ini. Istilahnya banyak genre kok dijadiin satu narinya gitu ya. Ada yang ngaco gitu juga ada. Jadi semua diikutin. Acak-acak itu. Acak juga. Harusnya satu-satu dulu, satu-satu kayak misalkan popping dulu didalemin. Oh, ada tahapannya. Sebenarnya itu banyak, basic tuh banyak. Basic itu juga banyak. Banyak banget. Berarti kalau misalkan kamu tadi ngambilnya street ya? Apa? Street iya dance, benar. Hip hop street dance. Berarti ngambil basicnya juga hip hop street dance. Hip hop street dance banyak banget, banyak macamnya. Oh, berarti nggak bisa misalkan gue basicnya hip hop nih, street dance. Terus level up-nya jadi R&B misalkan. R&B itu sebenarnya sama jadi hip hop juga. Hip hop. Cuma bedanya tuh R&B itu lebih ke klub-klub. Oke. Misalkan tiba-tiba dari lo R&B hip hop ini, terus tiba-tiba level up-nya jadi tadi locking, terus level up-nya lagi jadi blocking, terus itu ngaco berarti ya? Ngaco. Nggak bisa kayak gitu? Nggak bisa. Jadi itu hip hop ya tetap harus basic dulu. Satu runtutan gitu. Ada bouncing yang kayak tinju gitu. Iya. Terus baru basic lain kayak ada Harlem Shake, ada Smooth, ada back patch, macam-macam. Berarti kalau di kelas kamu mengarahkan atau memberikan pilihan ke murid-murid atau gimana? Jadi ya cuma kayak basic dulu. Basic dulu. Basic nanti dia yang berkembang. Jadi anak-anak yang berkembang sendiri. Setelah berkembang itu kamu mengarahkan. Ya, baru diarahin. Kamu kayaknya lebih ke street deh. Kebanyakan gitu. Kalau orang Tegal sendiri koreo semua. Koreografi semua. Jadi kayak kelas satu kelas itu bikin satu grup koreo semua.
Cuma walaupun mereka tuh ada yang suka freestyle, ya cuma suka hanya sekedar suka mungkin. Beda kayak misalnya kalau di luar kota, mereka di luar kota kan ada untuk selalu kompetisi untuk freestyle hip hop ya. Jadi kayak ada kompetisi battle. Kalau di Tegal sendiri itu jarang. Jadi kalau aku sering bikin event di Tegal, itu event tahunan. Jadi namanya tuh event TBD. Apa itu? TBD. TDB. Apa itu? Tegal Dance Battle. Jadi setiap tahun pasti ada bikin. Udah Tegal Dance volume 3. Battle. Itu dari luar kota antusias? Semua dari Jakarta juga. Tapi dari dalam kota antusias nggak? Di dalam kota baru tahun ini kemarin. Tahun ketiga berarti. Karena kamu mikirnya kayaknya nggak respon deh orang Tegal. Tegal mungkin jarang peminat karena memang di Tegal sendiri. Koreo. Mereka tuh lebih suka koreo. Sekarang apalagi udah mulai K-pop. Cover dance yang Korea gitu. Oh, berarti larinya ke situ semua ya? Mereka lari ke situ semua. Berarti kalau ikut di Tegal Dance Battle boleh nggak itu? Sebetulnya boleh. Itu semua cover itu. Banyak kemarin tuh banyak. Boleh. Banyak. Berarti kalau ada yang jadi juri pusing dong. Kan cabangnya banyak. Macam-macam. Dan itu juri tuh bisa nilai. Dikasih kelas? Enggak, kita tuh kayak open style. Open style tuh open style semua. Bebas. Ada waking ya. Ada breakdance ya, b-boy itu, ada wiggle, ada semua macam-macam semua di situ. Ada waking, ada semua. Di situ semua battle jadi satu. Itu namanya open style. Kalau dulu namanya all style. Terus sekarang diganti dari mungkin dari sana dari pusat sendiri dari open style. Nah, itu ada lagi yang hip hop. Khusus hip hop doang. Hip hop doang. Aliran lain nggak ada. Aliran lain nggak ada. Hip hop doang. Terus ada lagi mungkin breakdance ya, yang berarti itu kompetisinya panjang ya? Itu ada setengah hari lah mungkin dari jam 12 siang sampai jam 6 sore waktu itu. Itu kalau tadi kan ada pemisahan genre-genre itu? Kalau di TDB sendiri tuh aku bikin open style doang sama breakdance. Cuma tahun yang ini, yang volume 3, aku cuma bikin satu open style. Open style doang? Karena pertimbangan waktu juga ya? Karena kemarin itu kan habis corona. Habis corona jadi jangan terlalu banyak orang. Nah itu juga, jangan terlalu banyak, terlalu lama gitu ya. Itu juga ngaruh banget kemarin. Itu di indoor apa outdoor? Itu di indoor. Salah satu kafe di Tegal. Di Slawi. Oh di Slawi. Berarti tahun ini mau di bulan apa rencananya? Nah, tahun ini kalau memang direstuin buat bikin event lagi ya. Insya Allah di Tegal lagi. Kota alun-alun tuh keren tuh. Nah, rencana kayaknya di Tegal. Boleh ya mesti. Boleh ya? Nah, boleh mesti. Kayaknya keren tuh. Kayaknya gue harus Pancasila ikut. Ya? Iya. Pancasila. Wah, itu openingnya di situ keren. Si atas itu. Garuda itu. Lu lompat dari atas. Jangan aku bagian ini aja, bagian rekam aja udah. Oh gitu. Kan dia ya. Nggak, lu ngambil kerjaan dia ngapain? Nyopet lagi ntar dia. Ngaco dong. Jadi bikin rame di situ, rame Tegal Dance Beatbox lagi. Tegal Dance Battle. Iya. Jadi volume 4 ya. Volume 4. Wah, keren tuh. Endingnya nih buat mereka yang pengen belajar ngedance, tertarik tentang dance, nggak tahu hidupnya mau ngapain, ya kan? Cuma rebahan, jadi beban, terus nggak ada tujuan, ya kan? Cuma bikin kerusuhan, ya kan? Bikin TikTok nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Olahraga juga. Ya, olahraga. 30 detik. Cukup. Lu punya nggak kalimat buat mereka yang seperti itu hidupnya? Sekarang istilahnya kalau bahasa Tegal itu seruang-seruung lah ya. Seruang-seruung. Iya. Apa? Biar kelihatan bijaksana lah. Kalimat yang bijaksana. Iya, apalah gitu. Seenggaknya sih kalian berproses aja. Seenggaknya kalian berproses. Biar lebih bagus lah. Nah, jangan itu terus. Iya. Karena dulu Dito yang master sekarang dulu juga cupu. Betul ya? Berawal dari nggak bisa sama sekali. Benar, cupu. Nanti foto cupunya kita akan tampilkan. Tenang aja. Kita kasih insertnya. Begitu ya, Kak Dito ya? Oke, thank you. Udah datang, sudah berbagi. Mungkin nanti di part berikutnya kita akan bahas tentang eventnya dia yang gede, impian-impiannya dan pencapaiannya. Dan apakah dia masih menjomblo? Itu juga misteri yang akan kita pecahkan. Thank you ya. Sampai jumpa dan besok-besok lagi bakal ketemu dengan narsum yang lebih istimewa. Bye-bye.